Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya spoiler hint untuk One Piece chapter 1184 sudah dihidangkan oleh para leaker. Sekaligus bocoran dari sang editor berupa preview untuk One Piece chapter 1184. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, guys. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Yap, mari kita mulai pembahasan ini dengan bocoran dari sang editor berupa preview untuk One Piece chapter 1184. Apakah dominasi milik Imu akan segera dimulai? Pertempuran besar di Elbaf. Preview kali ini lebih fokus kepada dominasi milik Imu, di mana dominasi milik Imu sangatlah berkaitan erat dengan kemampuan domi reversi miliknya. Karena chapter sebelumnya berhubungan dengan kilas balik dari Brook dan juga Putri Shuri alias Kunko. Apakah pada One Piece 1184 ini akan terungkap bagaimana ceritanya sampai sosok gadis ingusan seperti Shuri bisa berakhir menjadi salah satu Tenryu Pitot dan juga Kesatria Dewa? Pertanyaan ini diperkuat dengan beberapa spoiler hint yang sudah dihidangkan oleh para leaker. Leaker Wosgen memberikan pesan melalui hintnya untuk para fans Brook karena mereka pasti akan sangat menyukai chapter ini. Namun Wosgen juga memberikan sebuah peringatan seperti ini. Chapter ini mungkin jadi tipe chapter yang lebih baik. Langsung kalian baca versi scanlation-nya saja dan melewatkan spoiler. Meskipun bukan karena chapter yang jelek, malah mungkin lebih bagus begitu karena ini tipe chapter di mana isi chapternya sendiri jauh lebih penting. Jadi rasanya tidak ada gunanya mulai membagikan hint atau semacamnya. I'm sorry. Aku mengatakan ini karena spoilernya sendiri kemungkinan akan membuat banyak orang kecewa. Tetapi saat membaca chapter aslinya nanti, hasilnya justru akan terasa lebih bagus. Karena itu, aku ingin memberi peringatan yang jelas. Tunggulah chapter lengkapnya sebelum menjudge. Dari penjelasan Wosgen ini, sepertinya cerita kilas balik Brook memang sangat penting dan sangat berhubungan dengan final saga karena Oda baru mengungkapkannya sekarang. Menarik kok. Di mana peringatan dari Wosgen ini sangat berkaitan dengan hint lain yang sudah diberikan oleh leaker lainnya, yaitu chapter ini sangat berfokus pada visual dan deskripsi kejadian di dalamnya akan terasa sangat intens. Hint selanjutnya memperlihatkan Kunko dalam insiden Cut Valley dan masih sebagai seorang Cut Sword alias pelayan dari Kesatria Dewa. Apakah kilas balik akan melesat jauh hingga memperlihatkan bagaimana Kunko akhirnya bisa menjadi salah satu dari Tenryu Bito? Menarik kok. Siapa sebenarnya Kunko? Sudah jelas, dia adalah Putri Shuri yang dikenal oleh Brook. Karena jika kalian sadari, Kunko tidak pernah bertambah tua. Kunko pernah diperlihatkan berada di insiden God Valley dalam 38 tahun yang lalu. Saat itu dia masih menjadi anggota God Sword. Tapi menariknya adalah Kunko sama sekali tidak bertambah tua. Berbeda dengan Garling dan Somers yang perawakan mereka sudah sangat berbeda ketika di God Valley dengan saat ini. Bahkan kita juga sudah melihat sosok yang sama di 58 tahun yang lalu, tepatnya ketika Rocks disebek menyelinap ke ruang bunga di One Piece chapter 1155. Kita melihat dengan jelas sosok pelayan dari Im sama, dan dia memiliki dua iris mata yang berbeda. Apakah sosok ini juga adalah Kunko? Brook mengatakan jika Putri Shuri saat ini seharusnya sudah berumur sekitar 77 tahun. Itu berarti saat Sebek menyelinap ke Marijoa 58 tahun yang lalu, Kunko alias Shuri berumur 19 tahun. Dan umur itu sangat cocok dengan perawakan Kunko saat ini. Itu berarti Kunko benar-benar mendapatkan covenant spesial dari Imu karena dia tidak bertambah tua sama seperti para Kurosei. Yap, mari kita bahas apa-apa saja yang akan terjadi pada One Piece chapter 1184. Kilas balik dari kehidupan muda milik Brook berlanjut. Kita seharusnya melihat lebih banyak interaksi antara Brook dan Shuri kecil, terutama saat
Brook melatih Shuri dan juga Brook yang juga bernyanyi di hadapan Shuri dan warga kerajaan Esperia. Kita akan melihat seberapa besar Shuri menyukai lagu-lagu milik Brook, di mana tanpa dia sadari meskipun Shuri sudah kehilangan memorinya dan menjadi sosok Kunko, dia masih sangat menyukai musik-musik milik Brook. Selanjutnya kita juga akan diperlihatkan bagaimana kehancuran dari kerajaan Esperia. Semua penyebab kehancuran kampung halaman milik Brook ini dikarenakan oleh keserakahan para Tenryubito. Sudah diketahui bersama jika setiap 3 tahun sekali para Tenryubito selalu mengadakan kompetisi berburu warga lokal, dan pada akhirnya kerajaan Esperia menjadi tempat diadakannya kompetisi biadab tersebut. Apa penyebab kompetisi tersebut diadakan di sana? Sepertinya semuanya berhubungan dengan Ratu Candle. Oda suka membuat plot yang mirip-mirip, dan cerita dari Ratu Candle ini mirip seperti kisah dari Sakuyaku yang menjadi hadiah utama dalam kompetisi berburu warga lokal di Pulau Cat Valley. Ratu Candle menjadi idaman banyak orang, bahkan sekelas salah satu mafia gangster dari lautan West Blue saja kesengsem padanya. Begitu juga Brook yang juga jatuh hati padanya, tak peduli jika Candle sudah menikah dan memiliki seorang anak, di mana hal ini tidak menutup kemungkinan jika ada salah satu Tenryubito yang juga menyukainya. Sang Tenryubito kesulitan untuk mendapatkannya, dan pada akhirnya dia menggunakan kompetisi berburu bajigur itu yang diadakan selama 3 tahun sekali dan menjadikan Ratu Candle sebagai hadiah utamanya. Kapan kejadian itu terjadi? Karena kompetisi berburu warga lokal itu diadakan setiap 3 tahun sekali, dan terakhir kali diadakan di Cat Valley 38 tahun yang lalu. Maka waktu yang pas sesuai timeline dari cerita adalah saat 59 tahun yang lalu. Waktu yang juga bertepatan ketika Putri Shuri membunuh ayahnya sendiri di usianya yang ke-18 tahun. Kenapa semua ini terkoneksi? Karena Brook mengetahui tentang Ksatria Dewa, yang bahkan Jinbe yang seorang mantan Shichibukai pun tak mengetahui tentang informasi mengenai pasukan elit milik pemerintah dunia ini. Para Ksatria Dewa selama ini diperlihatkan banyak terlibat di acara 3 tahunan milik para Tenryubito itu, di mana hal ini semakin memperkuat jika kerajaan Esperia hancur akibat kompetisi biadab tersebut. Selain itu, penjelasan Brook di chapter sebelumnya tentang demonisasi yang terjadi di Elbaf sangat membuat hatinya terganggu, di mana kemungkinan besar Brook baru sadar jika saat itu, tepatnya di 59 tahun yang lalu, ketika Putri Shuri menghabisi ayahnya sendiri akibat dia terpengaruh oleh dominasi milik Imu. Itu artinya kita akan melihat pertarungan epik antara Brook muda dengan para Ksatria Dewa di sini. Dan sisa-sisa dari kerajaan Esperia kini menjadi bagian dari Thriller Bark, di mana hal ini diucapkan oleh Brook ketika di arc Thriller Bark, jika sisa-sisa kampung halamannya berada di sana. Bahkan jika kalian sadari istana Thriller Bark sangat mirip dengan istana kerajaan Esperia. Menarik. Itu artinya cerita kilas balik dari Brook ini akan tersambung dengan kilas balik milik Sebek dan Harald, di mana jika benar 59 tahun yang lalu Esperia Kingdom hancur dan Shuri dikendalikan oleh Imu untuk menghabisi ayahnya sendiri dan berakhir menjadi Kunko sekaligus menjadi pelayan langsung Imu. Kita bisa melihatnya di 58 tahun yang lalu di ruang bunga Merijoa saat Sebek dan Harald berada di Merijoa. Oda benar-benar jenius. Namun ada teori menarik yang mengatakan jika Candle adalah salah satu anggota dari Ksatria Dewa, dia sedang dalam menjalankan misi untuk mencari pulau mana saja yang harus dijadikan tempat kompetisi berburu para Tenryubito itu, dan pada akhirnya kerajaan Esperia lah yang menjadi targetnya. Kenapa harus Esperia? Karena negeri alat musik itu sepertinya memiliki hubungan dengan Joy Boy atau bahkan Dozan. Kita bedah apa maksud dari nama Dozan. Dozan adalah nama anak-anak laki-laki dalam bahasa Arab yang berarti ritme. Ini sangat mungkin menjadi nama asli Joy Boy. Ritme sama dengan Drum of Liberation. Jadi ada koneksi seperti ini di antara keduanya. Tapi jika kalian sadari, Oda Sensei benar-benar adalah seorang penggila musik. Di dunia nyata, Dozan adalah orang sungguhan.
namanya Dozan Fujiwara, dan dia dikenal sebagai pangeran musik tradisional Jepang. Dia terkenal memainkan alat musik yang disebut shakuhachi, yaitu seruling tradisional Jepang. Jadi sepertinya Oda memang menerapkan tema musik ini pada para dewa. Dari penjelasan di atas, Dozan sangat berhubungan dengan musik. Dan kenapa nama Dozan dimunculkan oleh Oda berbarengan dengan kilas balik dari Brook yang ternyata berasal dari kerajaan alat musik Esperia. Bahkan Brook di sini memperlihatkan pose dari Dewa Matahari Nika saat bernyanyi, dan juga lagu Pink Sake juga dikumandangkan di chapter kali ini. Bagaimana jika ternyata inisial D adalah Dozan, kekuatan terbesar milik para Klandi yang berhubungan dengan musik. Ingat dengan kemunculan para dewa yang diiringi dengan musik, Nika dengan Drum of Liberation-nya, lalu Zaza dengan alunan Rain Dance miliknya, bahkan kemunculan Imu juga diiringi dengan nyanyian dari para benda mati yang dihidupkan olehnya. Dan inilah alasan kenapa kerajaan Esperia dihancurkan. Pada akhir One Piece chapter 1184, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.